果是你跟我上床，不是丽佳，要更爽。你，再凶啊！再问啊！Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Agar kalian di sini bisa mendengarkan video ini, karena di video ini akan menceritakan sebuah rangkuman alur film dari Girls' Revenge. Film ini menceritakan tentang kisah persahabatan 3 orang siswi di salah satu sekolah di Tiongkok. Namun, salah satunya mengalami tragedi yang membuatnya depresi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke alur filmnya. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya mohon untuk segera menekan tombol subscribe, karena kedepannya channel ini akan membagikan video tentang alur cerita film lainnya yang pastinya menarik untuk ditonton. Film ini diawali dengan sebuah adegan yang memperlihatkan seorang siswi cantik bernama Licha sedang depresi di kelas dan dialog-olog oleh temannya. Karena video bercocok tanam miliknya ada yang menyebarkan di grup chat sekolahnya. Sontak, Licha pun menangis dan meninggalkan kelas. Lalu sahabatnya bernama Yuhen. Untuk sekedar info, Yuhen inilah sang pemeran utamanya nanti. Yuhen berkonsultasi dengan guru BK sekolahan dan menjelaskan bahwa dalam video itu Licha lah korbannya. Ia juga menanyakan kepada pihak sekolahan apakah pihak sekolahan akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Namun sang guru tidak memberikan jawaban yang positif dan seolah-olah akan membiarkan kasus ini tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut. Akhirnya, si Licha pun tidak masuk sekolah karena depresi dan si Yuhen sedih karena sahabatnya yang selalu bersama kini tidak masuk sekolah karena depresi. Film ini berlanjut ke beberapa hari sebelum video itu tersebar dan menceritakan bahwa ternyata Yuhen ini adalah murid pindahan dari sekolah lain. Saat pertama kali masuk sekolah yang baru, Yuhen langsung diajak berkenalan oleh sang ketua kelas. Kita sebut saja namanya Kechin. Namun nampaknya si Yuhen yang pendiam ini tidak terlalu memperdulikan si Kechin ini. Bahkan saat Kechin mencoba untuk meminta nomor ponsel dari Yuhen, Yuhen pun tidak memberikan nomor ponselnya kepada Kechin, dengan alasan kalau ia tidak memiliki ponsel. Adegan berlanjut memperlihatkan ketika Yuhen sedang berada di kantor untuk mengurus administrasi kepindahan sekolahnya, dan di situ ia bertemu siswa tengil bernama Tao. Keesokan harinya saat Yuhen masuk kelas setelah jam istirahat, Yuhen bingung karena tidak ada murid sama sekali di kelas, dan hanya ada satu murid perempuan yang bernama Licha. Licha mengatakan kalau semua murid sedang berada di lapangan basket untuk menjadi pemandu sorak. Nampaknya, si Licha ini sengaja tidak ikut ke lapangan basket karena memang menunggu Yuhen. Karena Yuhen adalah murid baru, dan tidak tahu kalau ada aturan bahwa saat pertandingan basket, semua murid harus berada di lapangan untuk menjadi pemandu sorak. Sampai akhirnya semua murid-murid kembali ke kelas, dan si Kechin pun langsung menanyakan kepada Licha, kenapa Licha tidak hadir di lapangan basket. Licha menjawab dengan santainya dengan alasan yang simpel. Ditambah pembelaan dari Yuhen yang mengatakan kalau Licha sebenarnya di kelas karena menunggu Yuhen yang tidak tahu aturan di kelas tersebut. Kechin pun dengan kesalnya pergi meninggalkan mereka. Setelah merasa kesal karena Yuhen dekat dengan Licha, Kechin ini membisikkan sesuatu yang membuat Yuhen merasa takut. Dan datanglah Licha untuk menenangkannya. Dan diajaklah Yuhen ke tempat nongkrong Licha. Namun, tak berselang lama Kechin datang dan memberikan hadiah handphone kepada Yuhen. Namun, si Yuhen menolak hadiah pemberian dari Kechin. Keesokan harinya, Yuhen datang ke sekolah diantar oleh ayahnya. Saat itu, Yuhen berniat tidak ingin membawa ponselnya ke sekolah. Namun, ayahnya memaksanya untuk tetap membawa ponsel. Ketika akan masuk area sekolah, Yuhen digoda oleh siswa populer di sekolahan ini, yang kemarin sempat bertemu Yuhen di kantor sekolah saat mengurus administrasi. Dan dari situ, akhirnya semua siswa di kelas jadi tahu kalau sebenarnya Yuhen mempunyai HP.
Akhirnya karena semua sudah tahu kalau Yuhen mempunyai ponsel, ia tak bisa beralasan lagi ketika Kecin meminta nomor ponselnya. Mau tidak mau, Yuhen memberikan nomor ponselnya kepada Kecin. Adegan berlanjut di tempat biasa nongkrong Licha dan teman-temannya. Yuhen pun berkenalan dengan salah satu temannya Licha yakni Yachi. Di tengah perkenalan tiga siswi tersebut, tiba-tiba Tao datang dengan tengilnya langsung meminta nomor ponsel si Yuhen. Rupanya, Tao ini menyukai si Yuhen, namun Yuhen masih saja cuek dan dingin sikapnya kepada Tao. Singkat saja, lama-kelamaan persahabatan dari Yuhen, Licha, dan Yachi semakin dekat. Akhirnya si Yuhen pun juga dikenal oleh teman lainnya dari si Licha dan Yachi. Kita sebut saja namanya Chuang. Chuang ini seperti kutu buku dan terlihat pendiam. Lanjut ke cerita utamanya. Si Tao yang sebelumnya terus menggoda Yuhen tidak kenal lelah meskipun sering dicampakkan oleh Yuhen. Bahkan ketika saat Yuhen berada di perpustakaan, si Tao datang dan menghampiri Yuhen. Dan Tao mengundang Yuhen untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Namun, Yuhen masih saja belum merespon ajakan dari Tao. Chuang yang melihat Yuhen didekati oleh Tao, Chuang akhirnya memperingatkan Yuhen untuk berhati-hati karena Tao dan Kecin ini seperti punya hubungan dekat. Lalu akhirnya Kecin menyebarkan berita buruk tentang sekolah lamanya si Yuhen, yang bertujuan untuk memojokkan si Yuhen. Si Licha pun marah karena sahabatnya dipermalukan oleh Kecin, dan si Licha pun langsung melabrak Kecin di kelas. Adegan berlanjut di toko milik Licha. Di situ, Yuhen pun menceritakan kalau si Tao mengundangnya ke pesta ulang tahun Tao. Sebelumnya, Yuhen tidak mau datang ke pesta itu. Namun karena ketiga sahabatnya ini mengatakan kalau ia akan menemaninya, akhirnya si Yuhen pun setuju untuk datang ke pesta ulang tahun Tao. Singkat saja, hari pesta ulang tahun si Tao telah tiba dan di situ mereka bertiga datang dengan semangatnya ke pesta tersebut. Namun, ketiganya tidak akan menyangka kalau pesta tersebut akan merubah hidup mereka bertiga. Di tengah-tengah pesta, Tao mengajak Yuhen pergi berdua untuk membeli sesuatu di swalayan. Dan ketika mau pergi, Yuhen memperlihatkan Licha untuk tidak terlalu banyak minum. Saat setelah Yuhen pergi dengan Tao, si Kecin mengajak Licha untuk bermain sebuah permainan kartu. Akhirnya, si Licha setuju dan mereka bertaruh siapa yang kalah harus melepas bra. Saat permainan pertama, Licha berhasil menang dan Kecin kalah. Akhirnya, si Kecin pun melepas bra miliknya. Saat akan lanjut ke permainan selanjutnya, salah seorang temannya menyeletuk untuk mengganti taruhan mereka. Akhirnya, taruhan mereka berganti siapa yang kalah harus bersedia bercocok tanam. Sempat ragu, akhirnya si Licha bersedia untuk taruhan tersebut. Namun, tak disangka Licha kalah dalam permainan kedua tersebut. Karena terus disoraki oleh teman-temannya, Licha pun mau gak mau harus melakukan bercocok tanam dengan salah satu pria bernama Liu Pinju. Licha pun tidak tahu kalau adegan bercocok tanam itu sudah ada yang merekam dan menyebarkannya ke seluruh sekolah. Dan ini tragedi yang menyebabkan di awal video tadi, yang membuat Licha depresi karena videonya sudah tersebar ke seluruh sekolah. Adegan berlanjut memperlihatkan sikap Yachi yang setelah Licha depresi sampai tidak masuk sekolah lagi, Yachi malah akrab dengan Kecin dan seolah-olah sudah melupakan sahabatnya sendiri yang sedang depresi karena masalah video tersebut. Akhirnya, Yuhen pun marah dengan Yachi. Ketika Yuhen marah dengan Yachi, Chuan pun melihatnya. Akhirnya, Chuang mengajak Yuhen ketemu untuk membicarakan sesuatu. Setelah berbicara dengan Chuang, Yuhen pun bekerja sama dengan Chuang untuk mencari tahu siapa yang telah menjebak Licha. Ternyata si Chuang ini walaupun terlihat cupu, ia pintar mengumpulkan informasi lewat internet. Dan mereka mencari tahu siapa pria yang bernama Liu Pinju ini. Saat berhasil menemukan Liu Pinju, Yuhen pun mendatangi Pinju sendiri untuk memaksa Pinju mengatakan siapa sebenarnya dalang di balik ini semua. Bukan jawaban yang didapat, si Pinju malah mau memperkaus Yuhen.
Untungnya, Chuang datang tepat waktu dan menyelamatkan Yuhen. Tidak menyerah sampai di situ, Yuhen dan Chuang pun terus memata-matai Pinju untuk dapat bukti yang menguatkan bahwa Kecin telah menjebak Licha. Ketika merencanakan sesuatu, Chuang berkata kalau ini membutuhkan lebih dari 2 orang untuk menjalankan rencananya. Yuhen pun bingung karena tidak punya teman lagi karena tinggal mereka berdua lah yang ada saat ini untuk membela Licha. Namun, tak disangka, Chuang pun mengajak teman cupu lainnya untuk membantu mereka. Akhirnya, walaupun sudah dapat bukti yang menyatakan kalau sebenarnya Pinjui dan Kecin ini saling kenal, namun Kecin tetap tidak mau mengaku dan membuat Yuhen kesal sehingga mendorong Kecin sampai terjatuh. Yuhen dan Chuang terus mencari bukti yang kuat untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Dan Yachi pun akhirnya turut serta membantu mereka. Ternyata selama ini Yachi hanya berpura-pura mendekati Kecin untuk mencari tahu informasi-informasi mengenai Kecin. Yachi memperlihatkan sebuah foto yang diambil saat ia sedang nongkrong bersama Kecin. Di situ terlihat Kecin mempunyai gantungan kunci yang sangat fenomenal di kalangan para siswa sosialita. Setelah ditelusuri, gantungan kunci tersebut berasal dari tokonya Pinjui. Mereka akhirnya meminta bantuan kepada teman-teman cupu dari Chuang untuk berpura-pura belanja ke toko milik Pinjui tersebut dan menanyakan apakah Kecin sering datang ke situ, dan benar saja, Kecin memang sering datang ke toko tersebut. Setelah mereka menemukan bukti tersebut untuk mengungkap hubungan Kecin dengan Pinjui, mereka ragu karena bukti tersebut kurang kuat untuk memojokkan Kecin. Akhirnya, mereka terus melakukan pengintaian kepada Pinjui. Di tengah-tengah pengintaian, Yuhen melihat Kecin dan Pinjui masuk ke dalam ruangan berdua. Yuhen yang tak menyia-nyiakan kesempatan ini, langsung saja Yuhen mengintip apa yang mereka berdua lakukan dalam ruangan tersebut. Tak disangka-sangka, ternyata mereka berdua sedang asik bercocok tanam. Dan si Yuhen pun merekam kejadian tersebut dengan tujuan untuk memojokkan balik si Kecin. Setelah mendapatkan video tersebut, Yuhen, Chuang, dan Yachi berkumpul untuk berdiskusi. Yuhen menyarankan untuk menyebarkan video tersebut untuk membalas perbuatan Kecin terhadap Licha. Namun, Chuang dan Yachi pun tak setuju atas saran Yuhen tersebut. Akhirnya, mereka bertiga pun berdebat dan membuat Yuhen marah. Yuhen yang marah, akhirnya ia datang sendiri menemui Kecin di atap sekolahan. Yuhen pun mengancam Kecin untuk mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang kalau dirinya lah yang telah menjebak Licha. Kalau tidak, Yuhen akan menyebarkan video bercocok tanamnya Kecin dengan Pinjui. Namun, bukannya takut, Kecin malah balik mengancam Yuhen. Ternyata Kecin sudah tahu kalau sebenarnya Yuhen ini adalah mantan pembuli di sekolah lamanya dan korban yang dibully sampai mau bundir. Akhirnya, si Yuhen pun tak bisa berkata-kata. Di tengah perasaan yang campur aduk dan bingung, apakah ia akan menyebarkan videonya Kecin atau tidak? Karena kalau ia menyebarkan video tersebut, masa lalunya yang kelam pun ikut terbongkar. Namun akhirnya Yuhen pasrah pun memantapkan hatinya untuk memilih untuk menyebarkan video Kecin dan Pinjui untuk membalaskan dendam Licha. Yuhen akan menerima semua konsekuensinya nanti, toh juga dia akan pindah sekolah ke luar negeri. Jadi setidaknya dia harus melakukan sesuatu untuk membalaskan dendam sahabatnya walaupun ia sendiri harus menerima efeknya. Setelah satu sekolahan pun heboh karena video yang dikirim oleh Yuhen, mulai dari guru, kepala sekolah, murid-murid dan Kecin pun ikut shock atas tindakan dari Yuhen yang menyebarkan video tersebut. Namun plot twistnya ternyata video yang disebar itu bukan video bercocok tanamnya Kecin, melainkan video pengakuan Kecin bahwa Kecin lah yang menjebak Licha atas kejadian yang menimpa Licha. Video pengakuan tersebut didapat Yuhen ketika mereka, Yuhen dan Kecin berdebat di atas sekolahan tadi. Dengan diam-diam Yuhen merekam perdebatan mereka di atap sekolah tadi. Ternyata Yuhen ini cerdik sekali, bahkan Kecin pun tidak sadar bahwa ia sedang direkam. Akhirnya terungkaplah sifat asli dari Kecin sang ketua kelas ini. Setelah berhasil mengungkapkan kejahatan Kecin atas Licha, Yuhen pun bersiap untuk pindah ke luar negeri.
Dan sebelum pindah, ia pergi mendatangi teman sekolah lamanya yang pernah ia bully untuk meminta maaf dengan tulus. Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah kamu merasa sombong dan berkuasa, karena di atas langit masih ada langit. Kalau mungkin saat ini kamu ada di atas, bisa saja suatu saat kamu akan di bawah. Dan kalau mungkin saat ini kamu jadi pembuli, bisa saja suatu saat kamu yang ganti dibully. Jadi, alangkah baiknya kalau kita hidup saling menghormati dan tenggang rasa kepada semua. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau boleh, tinggalkan komentar juga. Terima kasih.